Hei teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir tentang diri kita sebagai manusia? Kita ini unik loh, karena punya dua sisi yang berbeda, tapi saling terhubung, sisi fisik dan sisi metafisik. Sisi fisik itu ya tubuh kita ini, yang bisa dilihat dan disentuh. Nah, sisi metafisik itu seperti pikiran, perasaan, dan energi yang nggak terlihat. Menarik banget kan? Di video kali ini, kita akan membahas tentang hubungan kedua sisi ini, dan bagaimana keduanya membentuk pengalaman dan hidup kita. Yuk, kita mulai petualangan ini dan temukan hal menakjubkan tentang diri kita dan alam semesta. Sisi fisik adalah dunia yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Di dunia ini ada materi, energi, dan hukum fisika yang mengaturnya. Tubuh kita, yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ adalah bukti kerja rumit dari sisi fisik ini. Kita bisa melihat, mencium, merasakan, menyentuh, dan mendengar. Semua indera ini memberi kita informasi tentang lingkungan sekitar sehingga kita bisa berinteraksi dengannya. Di balik dunia fisik yang nyata, ada dunia metafisik yang misterius. Di dunia ini ada pikiran, emosi, keyakinan, dan kesadaran kita yang mendalam. Inilah dunia pikiran, jiwa, dan ruh yang tak terlihat. Berbeda dengan dunia fisik, dunia metafisik tidak bisa diukur atau dihitung. Dunia ini ada di luar jangkauan panca indera kita, tetapi pengaruhnya terhadap hidup kita tidak dapat disangkal. Pikiran kita membentuk persepsi kita, emosi mewarnai pengalaman kita, dan keyakinan membimbing tindakan kita setiap hari. Di dunia metafisik, terdapat potensi dan kemungkinan tak terbatas. Disinilah ide lahir, kreativitas berkembang, dan keindahan dalam keberada. Meskipun berbeda, dunia fisik dan metafisik saling terkait erat dan saling memengaruhi. Pikiran dan emosi kita berdampak langsung pada tubuh fisik. Begitu pula kesehatan fisik dapat memengaruhi mental dan emosional kita. Contohnya, stres dapat menyebabkan sakit kepala, otot tegang, dan masalah pencernaan. Sebaliknya, emosi positif seperti kegembiraan dan rasa syukur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Hubungan ini tidak hanya terjadi di dalam diri kita. Pikiran dan keyakinan kita dapat memengaruhi interaksi kita dengan orang lain, membentuk realitas yang kita alami. Sebaliknya, lingkungan fisik tempat kita tinggal dapat memengaruhi suasana hati, tingkat energi, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Bagian 5, pelukan makrokosmos, energi kosmik, dan kehidupan manusia. Pembahasan kita tentang dunia metafisik melampaui individu dan mencakup luasnya kosmos. Sama seperti tubuh fisik kita yang tunduk pada hukum fisika, kita juga dipengaruhi oleh energi halus yang menyelimuti alam semesta. Sejak zaman dahulu, manusia percaya pada keterhubungan semua hal. Konsep tentang energi kehidupan universal atau energi kosmik hadir dalam berbagai budaya dan praktik spiritual. Energi kosmik ini diyakini memengaruhi kondisi fisik, mental, dan emosional kita. Astrologi misalnya menjelajahi hubungan antara peristiwa langit dan urusan manusia. Meskipun dasar ilmiah untuk hubungan semacam itu masih dieksplorasi, banyak orang meyakini pengaruh pergerakan planet terhadap kehidupan mereka. Bagian 6, kodam tanda energi di dalam diri. Dalam dunia metafisika, konsep kodam menawarkan cara pandang yang menarik untuk memahami interaksi energi di dalam dan di sekitar kita. Kodam adalah konsep yang mengajarkan kita tentang keseimbangan dan harmoni energi. Dalam beberapa tradisi spiritual, kodam merujuk pada tanda energi halus yang dapat berada di dalam makhluk hidup dan benda mati. Energi ini seringkali dianggap sebagai esensi yang memberikan kehidupan dan karakteristik unik. Kodam bukanlah entitas fisik, melainkan jejak energi yang membawa kualitas dan pengaruh tertentu. Mereka adalah manifestasi dari energi yang tidak terlihat namun sangat berpengaruh. Mereka dapat dianggap sebagai cetak biru energi yang membentuk karakteristik dan perilaku makhluk atau benda yang mereka huni. Setiap kodam memiliki pola energi yang unik dan spesifik. Konsep kodam menyoroti keterhubungan semua hal, menunjukkan bahwa kita bukan hanya makhluk fisik tetapi juga sistem energi yang kompleks. Ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan memahami energi di sekitar kita. Memahami kodam dapat memberi kita wawasan tentang kekuatan halus yang membentuk hidup dan hubungan kita. Dengan memahami kodam, kita dapat lebih selaras dengan energi alam dan diri kita sendiri. Bagian 7, mengenali pengaruh kodam tanda dan manifestasi.
Meskipun kodam sendiri tidak dapat dilihat secara langsung, pengaruhnya dapat terwujud dalam berbagai hal dalam hidup kita. Dengan memperhatikan perubahan halus dalam pikiran, emosi, perilaku, dan lingkungan kita dapat mulai mengenali keberadaan dan pengaruh kodam yang berbeda. Salah satu cara kodam terwujud adalah melalui pikiran dan emosi kita. Jika kita terus-menerus mengalami pikiran negatif, perasaan tidak nyaman, atau perubahan suasana hati yang tiba-tiba, itu bisa jadi merupakan indikasi pengaruh kodam yang kurang harmonis. Kodam juga dapat memengaruhi perilaku dan interaksi kita dengan orang lain. Kita mungkin mendapati diri kita bertindak impulsif, mengalami kepekaan yang tinggi, atau menemukan pola yang tidak biasa dalam hubungan kita. Bagian 8 jenis-jenis kodam. Sekilas tentang jenis-jenis kodam. Sama seperti spektrum energi di alam semesta, ada juga berbagai jenis kodam, masing-masing membawa kualitas dan pengaruhnya yang unik. Beberapa kodam dianggap bermanfaat, mendorong harmoni, pertumbuhan, dan kesejahteraan. Yang lain mungkin kurang harmonis, berpotensi menyebabkan ketidakharmonisan, kenegatifan, atau hambatan. Kodam yang bermanfaat sering dikaitkan dengan kualitas positif seperti cinta, kasih sayang, kebijaksanaan, dan kreativitas. Mereka dapat menginspirasi kita, membangkitkan semangat kita, dan mendukung pertumbuhan pribadi kita. Sebaliknya, kodam yang kurang harmonis mungkin dikaitkan dengan emosi negatif seperti kemarahan, ketakutan, kecemburuan, atau keserakahan. Mereka dapat menciptakan hambatan dalam hidup kita, menyebabkan pola yang tidak sehat, dan menghambat kemajuan spiritual kita. Bagian 9, memupuk harmoni, memupuk kodam yang bermanfaat. Meskipun konsep kodam mungkin tampak abstrak, ada langkah-langkah praktis yang dapat kita ambil untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memelihara kodam yang bermanfaat dan mengurangi pengaruh kodam yang kurang harmonis. Ini adalah proses yang membutuhkan kesadaran dan niat yang tulus. Sama seperti kita merawat kebun fisik kita juga dapat memupuk kebun batin kita, menciptakan ruang di mana energi positif dapat berkembang. Kebun batin ini adalah tempat di mana pikiran, perasaan, dan niat kita tumbuh dan berkembang. Salah satu cara paling efektif untuk memupuk kodam yang bermanfaat adalah melalui praktik yang meningkatkan kedamaian batin, kejernihan, dan keselarasan. Meditasi, mindfulness, dan menghabiskan waktu di alam dapat membantu kita menenangkan pikiran, terhubung dengan diri kita sendiri, dan menciptakan ruang bagi energi positif untuk berkembang. Alam memiliki cara unik untuk menyelaraskan energi kita dan membawa kita kembali ke keadaan keseimbangan. Melakukan aktivitas yang kita sukai, seperti melukis, berkebun, atau sekadar berjalan-jalan di taman, memelihara hubungan yang penuh kasih, dan menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terkasih, serta mengungkapkan rasa syukur juga merupakan cara yang ampuh untuk menarik dan memupuk kodam yang bermanfaat. Rasa syukur membuka hati kita dan memungkinkan energi positif mengalir lebih bebas. Ketika kita berfokus pada kepositifan, kebaikan, dan kasih sayang, kita menciptakan efek riak yang meluas melampaui diri kita sendiri, memengaruhi medan energi di sekitar kita. Bagian 10, kesimpulan. Merangkul diri yang holistik. Perjalanan kita melalui dunia fisik dan metafisik mengungkapkan keterhubungan yang mendalam dari semua hal. Setiap elemen, dari sungai yang mengalir hingga bintang yang berputar di langit, menunjukkan bagaimana segala sesuatu saling terhubung dalam harmoni yang sempurna. Kita bukan hanya makhluk fisik yang terikat oleh hukum alam, tetapi juga sistem energi kompleks yang dipengaruhi oleh kekuatan halus, baik di dalam maupun di luar diri kita. Energi ini mengalir melalui kita, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan kita setiap hari. Dengan mengenali interaksi antara kedua dunia ini, kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang sifat kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Kita mulai melihat bagaimana pikiran kita dapat mempengaruhi realitas fisik kita dan sebaliknya. Kita jadi menghargai kekuatan pikiran, emosi, dan keyakinan kita untuk membentuk pengalaman kita. Pikiran yang positif dan emosi yang seimbang dapat menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan. Saat kita mengakhiri penjelajahan kita, marilah kita merangkul kepenuhan diri kita, mengakui tarian yang rumit antara yang fisik dan yang metafisik. Setiap langkah yang kita ambil dalam kesadaran ini membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri yang sejati. Dengan memupuk kesadaran, mempraktikkan perawatan diri,
dan menyelaraskan tindakan kita dengan aspirasi tertinggi kita dapat menjalani hidup yang lebih memuaskan dan harmonis, selaras dengan ritme kosmos. Hidup yang penuh dengan makna dan keseimbangan, di mana kita merasa terhubung dengan segala sesuatu di sekitar kita.